9. Profesor Dr. Insinyur Yeni Ciawi dengan judul orasi Membangun Ketahanan Lingkungan Melalui Inovasi Pengelolaan Limbah dan Energi Terbarukan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Udayana, Ketua Senat dan seluruh anggota Senat Universitas Udayana, Ketua Forum Guru Besar beserta anggota, para dekan dan wakil dekan di Universitas Udayana, para ketua lembaga di lingkungan UNUD, para ketua jurusan, dosen sejawat, para tendik, para mahasiswa, keluarga besar, sahabat, serta tamu undangan yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di sini pada momen yang penting ini. Hadirin yang saya hormati, hari ini saya mendapat kehormatan untuk berbagi tentang pidato keilmuan saya, yaitu membangun ketahanan lingkungan melalui inovasi pengelolaan limbah dan energi terbarukan, yang tercermin dalam Tridharma perguruan tinggi yang saya kerjakan, yaitu pengolahan air limbah, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah padat, dan energi terbarukan. Dalam Tridharma penelitian, saya berkecimpung dalam penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah. Hadirin yang saya muliakan, air adalah sumber kehidupan, tetapi akses terhadap air bersih masih menjadi tantangan, termasuk di tempat kita di Bali. Penelitian saya terinspirasi dari tingginya kasus kanker di Desa Songan, yang saya duga terkait dengan kualitas air minum penduduk yang tercemar nitrat dan nitrit yang tinggi. Nah, studi lain juga menunjukkan adanya pencemaran logam berat dan pestisida di Danau Batur. Sebagai solusi, saya meniru kearifan lokal Bali, yaitu saringan lumpang batu atau jempeng. Saya mengembangkan teknologi penyaringan berbasis bahan alami, seperti serbuk gergaji, batok kelapa, batang pakis, yang sejauh ini sudah menghasilkan filtrat yang masuk dalam air kategori kelas 2 yang aman untuk pertanian dan peternakan. Inovasi ini masih terus dikembangkan dari saringan keramik hingga filter beton sehingga tidak memerlukan pembakaran. Karena penelitian ini masih berjalan, jadi sebelum mendapatkan produk akhir yang diharapkan, untuk sementara saya mengadaptasi filter pasir cepat dengan resin khusus untuk mengurangi kadar nitrit dalam air yang dikonsumsi rumah tangga di Desa Songan. Nah, dalam Tridharma Pengabdian Masyarakat, saya ingin menyampaikan tentang pengelolaan limbah padat dan peran kampus dalam ekonomi sirkuler. Hadirin yang saya muliakan, pengelolaan limbah padat berbasis 3R masih menghadapi tantangan, terutama kurangnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah. Pemilahan sampah seringkali tidak berjalan optimal, bahkan masih banyak yang membuang sampah ke badan air. Ini menunjukkan perlunya strategi perencanaan dan edukasi yang berkelanjutan. Selain itu, TPA menjadi penyumbang gas rumah kaca yang signifikan, terutama gas metana yang 25 kali lebih reaktif dibanding CO2. Pendekatan ekonomi sirkuler dapat mengubah paradigma ini, jadi limbah adalah sumber daya baru seperti kompos, energi, atau bahan baku daur ulang, sehingga tidak hanya mengurangi emisi, tapi juga menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan. Sebagai institusi pendidikan, kampus dapat menjadi model pengolahan limbah dengan menerapkan konsep zero waste.
TPS 3R di kampus dapat juga berfungsi sebagai pusat penelitian lintas disiplin dengan mengembangkan teknologi inovatif yang bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas. Hadirin yang saya muliakan, bidang keilmuan yang saya tekuni erat kaitannya dengan mitigasi perubahan iklim, pengelolaan air dan limbah yang tepat tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga mendukung ekonomi sirkuler. Ini adalah langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan sumber daya dan menahan laju pemanasan global. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan saya. Yang pertama adalah orang tua saya, kakak dan adik saya yang menjadi sumber kekuatan dan doa selama ini. Kemudian suami saya, Profesor Nyoman Mantik Astawa, serta anak-anak saya, Putu Rahayu Natalia Anggareni Eskot dan Kadek Wirayan Suryajaya ST, yang selalu menjadi inspirasi dan pendukung utama dalam hidup saya. Kemudian almarhum Pastor Fidelis Schwartz, rohaniwan yang tidak hanya mengajarkan bahasa Jerman kepada saya, tetapi juga membuka cakrawala dunia dan sangat berjasa dalam hidup saya. Serta almarhum Profesor Uiban Liang yang menjadi teladan bagi hidup saya dan memberi saya kesempatan untuk menempuh pendidikan di Inggris. Saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya dari TK sampai SMA yang telah membentuk karakter saya. Kemudian dosen-dosen saya di Teknik Kimia ITB, terutama Bapak Handi dan Bapak Parikesit yang merupakan dosen wali dan pembimbing tugas akhir saya. Kemudian Dr. Alan William Barnes yang merupakan pembimbing S3 saya. Nah, setelah itu saya sangat berterima kasih kepada Profesor Wirawan, Dr. Adi Artayasa dan Profesor Ketut Suade yang memberi kesempatan penelitian kepada saya di Laboratorium Bioteknologi Pertanian. Kepada sahabat-sahabat saya di SD Saverius Padang Sidempuan dan SMA 1 Padang Sidempuan yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya dan sahabat-sahabat saya di PAU Bioteknologi ITB, di Teknik Kimia Unpar, dan di Universitas Udayana. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dari Padang Sidempuan Sumatera Utara dan dari Desa Songan, dimanapun kalian berada. Saya tidak lupa menyampaikan penghargaan kepada Koprodi Jurusan Sipil Unut, Koprodi Dr. Ilmu Teknik, Dekan Fakultas Teknik beserta jajarannya, serta rekan-rekan teknik, mahasiswa, keluarga besar Unut yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas kolaborasi dan dukungan selama ini. Last but not least, tentu saja kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan kepada Rektor Universitas Udayana dan jajarannya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sampai saya mendapatkan gelar profesor ini. Hadirin yang saya hormati, ilmu pengetahuan adalah warisan yang kita ciptakan untuk generasi mendatang. Saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga lingkungan palemahan kita demi keberlanjutan bumi kita. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatian kehadirannya dan kesabarannya mendengarkan orasi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om.